Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video online kali ini, kita akan membahas tentang efek Doppler. Nanti di video ini kita akan menyelesaikan beberapa soal yang terkait materi efek Doppler. Namun sebelumnya, seperti biasa, marilah kita membaca doa pembuka hati dan doa sebelum belajar agar dimudahkan dalam menerima materi yang akan disampaikan, insya Allah. Nah, sebelum kita ke soal, kita ingat kembali bahwa peristiwa efek Doppler itu adalah peristiwa kuat atau lemahnya, turun atau naiknya frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat ketika sumber bunyi bergerak menjauhi atau mendekati pengamat, atau bisa juga pengamat dan sumber bunyinya sama-sama bergerak menjauhi atau mendekati. Nah, untuk menghitung kuat lemahnya bunyi yang diterima pendengar, kita bisa menggunakan persamaan ini. Dengan Fp adalah frekuensi bunyi yang diterima pendengar, Fs adalah frekuensi sumber bunyi, V adalah cepat rambat bunyi di udara, Vv adalah kecepatan pendengar, dan Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Nah, pada persamaan ini kita lihat ada dua tanda, positif, negatif, dan negatif positif. Bagaimana penggunaan tanda ini? Kita bisa lihat pada perjanjian tanda. Jika nanti di soal diketahui pengamat mendekati sumber bunyi atau sumber bunyi mendekati pengamat, maka kita menggunakan tanda yang atas, yaitu VV bertanda positif dan VS bertanda negatif. Namun apabila pengamat atau pendengar menjauhi sumber bunyi atau sumber bunyi menjauhi pendengar, maka kita menggunakan tanda yang bawah. P-nya bertanda negatif dan PS-nya bertanda positif. Ya, kita ulangi. Apabila nanti di soal diberikan kata-kata mendekati, maka digunakan tanda yang atas. Sementara apabila menjauhi, maka kita gunakan tanda yang bawah. Baiklah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa pendengarnya diam dan sumber bunyi bergerak mendekatinya. Nah, dari soal juga kita ketahui bahwa frekuensi sumber bunyi adalah 940 Hz, kemudian kecepatan sumber bunyi adalah 90 km per jam. Kita ubah dulu dalam meter per sekon, kita dapatkan hasilnya 25. Kemudian kecepatan bunyi di udara atau V adalah 340 meter per sekon, dan kecepatan pengamat atau pendengar adalah 0 karena pendengarnya diam. Kemudian yang ditanya adalah frekuensi yang didengar. Nah, kita gunakan persamaan efek Doppler yang ini dengan catatan sumber bunyi mendekati pendengar. Ingat, kalau mendekati berarti kita pakai tanda yang atas, yaitu VS-nya bertanda negatif. Nah, yang ini ya. Nah, kemudian persamaan kita menjadi seperti ini. Kenapa VP-nya hilang? Karena dia bernilai 0, jadi boleh tidak kita tulis. Nah, kemudian kenapa tandanya menjadi negatif? Karena sumber bunyi mendekati pendengar. Nah, kalau ininya sudah benar, maka kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang diketahui dan kita dapatkan frekuensi bunyi sirine mobil polisi yang didengar orang yang berdiri di pinggir jalan adalah sebesar 1014,6 Hz. Kita lanjut ke soal yang kedua.
Nah, dari soal ini kita dapat simpulkan bahwa sumber bunyinya yang diam dan pendengarnya bergerak mendekati sumber bunyi. Dan kita buat dulu yang diketahui. Nah, karena sumber bunyinya diam, maka nilainya adalah 0. Yang ditanyakan adalah frekuensi pendengar atau pilot pesawat. Untuk menyelesaikan soal yang kedua, kita masih menggunakan persamaan efek Doppler, hanya saja sesuai dengan yang diketahui di soal tadi bahwa pendengar mendekati sumber bunyi, maka kita menggunakan tanda yang atas, yaitu bertanda positif untuk VP-nya. Sementara untuk VS-nya ini dia bernilai 0 karena diam, jadi boleh tidak kita tuliskan. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui di soal sehingga kita peroleh frekuensi bunyi sirine menara yang didengar pilot pesawat saat mendekati menara adalah sebesar 3.600 Hz. Berikutnya soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, pendengar dan sumber bunyinya sama-sama bergerak. Nah, kalau misalnya sama-sama bergerak ini, kita harus menganalisa. Kita lihat dulu di soalnya, apakah pendengarnya mendekati sumber bunyi, atau menjauhi, atau sama-sama mendekati, atau sama-sama menjauhi. Jadi kita harus cari informasi itu di soal. Mari kita lihat. Sebuah mobil polisi mengejar mobil kawanan perampok. Mengejar artinya mobil polisinya mendekati pendengar karena mobil polisi yang membunyikan sirine. Kemudian tentu ketika dikejar mobil polisi, tentu kawanan perampoknya akan bergerak menjauhi. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa sumber bunyi mendekati pendengar, sementara pendengar menjauhi sumber bunyi. Gitu ya. Nah, kita buat dulu yang diketahuinya di soal. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus ulang lagi. Pendengar menjauhi sumber bunyi. Nah, pendengar itu adalah kawanan penjahat tadi ya, atau kawanan perampok, menjauhi sumber bunyi sehingga bertanda negatif. Sementara sumber bunyinya sirine mobil polisi mendekati pendengar. Kalau mendekati berarti kita gunakan tanda yang atas, yaitu negatif. Oke, persamaan kita bentuknya menjadi seperti ini. Jadi kesimpulannya, frekuensi bunyi yang didengar pengamat atau yang didengar oleh kawanan perampok tadi adalah sebesar 660 Hz. Nah, untuk soal yang keempat, ini model soal yang agak berbeda. Kalau dari soal 1, 2, dan 3 tadi kita menghitung frekuensi yang didengarkan oleh pengamat atau pendengar, maka di soal keempat ini kita menghitung kecepatan. Nah, bagaimana bentuknya? Mari kita lihat dengan seksama. Nah, di sini kita menentukan kecepatan kapal terbang. Nah, sebelumnya kita harus tentukan dulu, diketahui dari soal ini ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Kapal terbang mendekati menara sirine. Nah, kapal terbang sebagai pendengar bunyi sirine mendekati. Berarti kita gunakan tanda positif, tanda yang atas ya. Kemudian mendekatinya
Menara Sirine. Nah, Menara Sirine tidak mungkin bergerak dong. Jadi, sumber bunyinya diam. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan persamaan efek Doppler dengan bentuk yang seperti ini. Nah, Fs-nya tidak kita tuliskan karena bernilai 0 ya. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka. Nah, yang kita hitung di sini adalah Vp-nya, kecepatan pendengarnya ya. Nah, dengan menggunakan perhitungan matematika, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kamu bisa bagi 1050 dibagi dengan 1000, nanti akan dapatkan hasilnya 1,05, kemudian yang ininya tetap begini. Nah, setelah itu kamu bisa kali silangkan ini. Nah, sehingga didapatkan hasilnya 357 sama dengan 340 ditambah Vp. Nah, kemudian kamu tinggal kurang. Nah, 357 dikurang 340 sama dengan Vp. Sehingga Vp kita dapatkan 17 meter per sekon. Jadi kesimpulannya, kecepatan kapal terbang atau pesawat tadi adalah 17 meter per sekon. Nah, demikian saja model-model soal yang sering kali muncul dalam materi efek Doppler. Nah, agar kamu lebih paham, kemudian juga lebih terlatih, maka kamu memang harus banyak mengerjakan contoh soal. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan, karena pertolongan Allah akan datang pada orang yang bersungguh-sungguh. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.